Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabiana Priliansyah dari 8KIN. Hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang saya bahas hari ini ada 4 bab. Bab pertama yaitu teks berita. Bab kedua yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Bab ketiga yaitu teks puisi. Dan bab keempat yaitu teks literasi. Saya akan memulai membahasnya dari bab 1, yaitu teks berita. Pengertian berita. Menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian maupun peristiwa yang hangat. Hal yang perlu diperhatikan saat menerima informasi berita. Yang pertama, hati-hati dengan judul. Yang kedua, periksa foto kebenarannya. Yang ketiga, perhatikan situsnya. Yang keempat, periksa foto kebenarannya. Jenis media berita. Jenis media berita ada 5. Yang pertama, ada internet. Yang kedua, ada televisi. Yang ketiga, ada majalah. Yang keempat, ada radio. Dan yang terakhir, yang kelima, ada koran. Unsur pembentuk berita. Unsur pembentuk berita ada 6. Yang pertama, apa, yang artinya judul. Yang kedua, di mana, yang artinya tempat atau lokasi. Yang ketiga, kapan, yang artinya waktu. Yang keempat, siapa, yang artinya subjek atau objek pusat perhatian. Yang kelima, mengapa, yang artinya alasan. Dan yang keenam, bagaimana, yang artinya kronologi penjelasan. Unsur pembentuk berita ini bisa disingkat menjadi suatu kalimat agar mudah diingat, yaitu adik Simba. Berikut ini adalah contoh berita berserta unsur adik Simbanya. Terminal Purabaya sepi pemudik Idul Adha. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat jelang Hari Raya Idul Adha, terminal bus Purabaya selalu ramai dengan pemudik. Bahkan, mobilitas tinggi pemudik sudah terasa 1 minggu sebelum Hari Raya Kurban tersebut. Selama pandemi COVID-19 ini melanda, aktivitas di terminal pun turut berdampak. Diduga, terminal Purabaya termasuk zona merah COVID-19 sehingga masyarakat pun takut tertular dan tidak ingin di rapid test. Sidoarjo, Jawa Timur, 30 Juli 2020. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Fabiana Priliansyah, sampai jumpa. Berikut ini unsur adik Simbanya. Apa, yaitu terminal Purabaya sepi pemudik. Di mana, yaitu Sidoarjo, Jawa Timur. Kapan, yaitu 30 Juli 2020. Siapa, yaitu terminal Purabaya. Mengapa, yaitu karena terminal Purabaya termasuk zona merah COVID-19. Bagaimana, yaitu masyarakat tidak ingin terkena COVID-19 dan masyarakat takut untuk di rapid test. Selanjutnya ada langkah-langkah meringkas berita. Yang pertama, menyimak atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok adik Simba. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas berdasarkan pokok-pokok adik Simba berita. Berikut ini adalah contoh ringkasan berita. Terminal Purabaya yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur adalah terminal yang selalu ramai pemudik Idul Fitri maupun Idul Adha. Namun, pada 30 Juli 2020, tepatnya hari Kamis, terminal Purabaya sepi pemudik Idul Adha. Diduga terminal Purabaya termasuk zona merah COVID-19, sehingga masyarakat pun takut terkena COVID-19 dan takut untuk di rapid test. Hal ini membuat terminal sepi dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada struktur berita.
Yang pertama ada judul, yaitu judul berita. Yang kedua ada kepala, yaitu paragraf pembuka. Yang ketiga ada tubuh, yaitu isi uraian lengkap yang menjelaskan unsur adik Simba. Dan yang terakhir ada ekor, yaitu paragraf penutup. Kalimat Terminal Purabaya sepi pemudik Idul Adha itu merupakan judul. Judul berita biasanya memuat tentang apa kejadian yang dibahas atau disampaikan. Paragraf pertama itu adalah kepala. Kepala berita adalah bagian awal pemberitaan atau paragraf pembuka. Paragraf kedua adalah tubuh. Tubuh berita adalah isi uraian lengkap yang menjelaskan unsur adik Simba. Paragraf ketiga adalah ekor. Ekor berita adalah bagian akhir pemberitaan atau paragraf penutup. Selanjutnya ada kaidah-kaidah kebahasaan. Yang pertama ada penggunaan bahasa bersifat standar atau yang biasa disebut baku. Berikut ini adalah contoh tidak baku ke baku, yaitu apotik menjadi apotek, atlet menjadi atlet. Yang kedua, ada penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Contohnya, Robi berkata, "Panas sekali cuaca hari ini." Yang ketiga, ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Contoh kata kerja mental di sini adalah kata memikirkan. Yang keempat, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, sambil, seraya, semenjak, tatkala, sedari, dan selama. Dan yang terakhir, ada keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata untuk menjelaskan ketika suatu peristiwa terjadi. Contohnya kemarin, keesokan harinya, tadi, sekarang, hari, pagi, siang, sore, malam, dan pukul. Selanjutnya bab 2, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Pengertian iklan, slogan, dan poster. Berikut ini adalah pengertian iklan. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk, memberitahu halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Pengertian slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan, prinsip utama dari usaha maupun organisasi. Pengertian poster. Poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Selain itu, poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan juga suara. Slogan mengutamakan kata-kata, dan poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Unsur pembentuk iklan. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif, penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Yang ketiga ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana lainnya.
Yang keempat, ada penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Yang kelima, ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan yang keenam, ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Unsur pembentuk slogan. Yang pertama, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Yang kedua, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Yang ketiga, merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Unsur pembentuk poster. Yang pertama, memiliki gambar, ilustrasi, foto atau warna yang mencolok sesuai dengan ide yang akan disampaikan. Yang kedua, tulisan dibuat dengan berukuran besar. Dan yang ketiga, pernyataan berupa frasa, klause, atau kalimat yang efektif, sugestif, dan komunikatif. Klasifikasi iklan. Klasifikasi iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada iklan strategis. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Yang kedua, ada iklan taktis. Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respons dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respons pada hari yang sama. Contoh iklan strategis. Yang pertama, ada iklan Aqua. Yang kedua, ada iklan Rinso. Dan yang ketiga, ada iklan Honda Beat. Contoh iklan taktis. Yang pertama, ada iklan Zalora Big Fashion Sale. Iklan tersebut mendorong masyarakat untuk segera membeli barang di Zalora pada tanggal tersebut agar mendapatkan diskon 24% dan 26%. Yang kedua, ada iklan Shopee 11.11 Big Sale. Iklan tersebut mendorong masyarakat untuk segera membeli barang di Shopee pada tanggal tersebut agar mendapatkan gratis ongkir, yaitu pengiriman barang secara gratis. Yang ketiga, ada iklan Tokopedia WIB. Iklan tersebut mendorong masyarakat untuk segera membeli barang di Tokopedia pada tanggal tersebut agar mendapatkan diskon harga barang di bawah 99.000. Selanjutnya bab 3, yaitu teks puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Unsur pembangun puisi. Yang pertama, ada unsur lahir. Unsur lahir adalah hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi, sehingga secara ilmiah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Unsur lahir. Yang pertama, ada tipografi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Hal ini berhubungan dengan pengaturan baris yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Yang kedua, ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kata-kata dalam puisi terkesan lebih sedikit dari karya sastra lainnya, namun memiliki makna yang mendalam. Contohnya, sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar. Yang ketiga, ada imaji.
Imaji adalah kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami penyair. Contoh, bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Yang keempat, ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya, salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Yang kelima, ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa yang memancarkan banyak makna. Gaya bahasa disebut juga majas. Contoh dari majas personifikasi adalah dalamnya berkeliaran wajah-wajah lapar, hati yang berteriak karena sunyinya. Yang keenam, ada rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir. Contohnya, dengan puisi aku bernyanyi, sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta, berbaur cakrawala. Unsur pembangun puisi yang kedua ada unsur batin. Unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan puisi. Unsur batin yang pertama ada tema atau makna. Tema atau makna merupakan hal yang paling dalam pada sebuah puisi. Tema atau makna ini dapat menjadikan puisi memiliki kesan dan arti mendalam bagi penulis atau pembacanya. Yang kedua ada rasa. Rasa merupakan sebuah sikap dari penyair mengenai pokok permasalahan yang berbeda dalam puisi. Rasa biasanya berkaitan erat dengan kondisi sosial dan juga psikolog penyair tersebut. Yang ketiga ada nada. Nada merupakan suara dan sikap yang diungkapkan oleh penyair kepada pembacanya. Yang keempat, ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penyair. Pesan ini seringkali diungkapkan secara tersirat dalam sebuah kata. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi baru dan puisi lama. Jenis puisi lama. Yang pertama ada mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Berikut ini adalah contoh mantra pengobat sakit perut. Gelang-gelang si gali-gali, malukur kepala padi, air susu keruh asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. Yang kedua ada pantun. Pantun adalah puisi bersifat bersajak ABAB atau AAAA yang terdiri atas 4 baris dalam tiap bait dengan 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 sampai 2 dinamakan sampiran dan baris 3 dan 4 dinamakan isi. Berikut ini adalah contoh pantun. Nenekku ahli meramu jamu, dibuatnya ramuan dari resep rahasia. Janganlah kau bosan menuntut ilmu, agar hidup tetap berguna sampai tua. Yang ketiga ada syair. Syair adalah puisi yang terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, bersajak AAAA dan berisi nasihat atau cerita. Berikut ini adalah contoh syair. Jauhi semua perbuatan jahat,
jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertaubat supaya kita selamat dunia akhirat. Jenis puisi baru. Yang pertama ada himne. Himne adalah puisi pujaan yang ditujukan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Yang kedua ada romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada elegi, yaitu puisi tentang kesedihan. Contoh puisi: rumput hijau daratannya, samudra biru lautannya, inilah alamku yang sangat mempesona, keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Matahari menyinariku pada siang hari, awan menemaniku jalan pada siang hari, bulan menyinariku saat malam telah tiba, bintang-bintang menghiasiku dari luar angkasa. Hal penting dalam membaca puisi: yang pertama pelafalan, yang kedua volume suara, yang ketiga intonasi dan tempo, yang keempat sikap, yang kelima kelancaran dan kecepatan, yang terakhir mimik dan gestur. Selanjutnya bab 4, yaitu teks literasi. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan atau cerita yang dibuat berdasarkan imaji penulisnya. Non-fiksi adalah cerita yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Jenis buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama ada buku fiksi. Contohnya ada novel, cerpen, puisi, dan drama. Yang kedua, buku non-fiksi. Contohnya ada kamus, biografi, dan ensiklopedia. Pengertian indeks. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku. Pengertian glosarium. Glosarium terdiri dari kata-kata sulit yang digunakan dalam setiap bab atau pelajaran dan disertai dengan artinya. Pengertian sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu film pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Pengertian dan fungsi kata pengantar. Kata pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dan tujuan penulis menyusun buku tersebut. Kata pengantar berfungsi mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian yang terdapat di dalam suatu karya ilmiah. Pengertian dan fungsi daftar isi. Daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan atau dipaparkan penulis. Fungsinya untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku. Pengertian dan fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini berfungsi sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.